Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah setelah 2 minggu aku vakum ya teman-teman, gak upload video. Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi budgeting, evaluasi di bulan April kemarin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, tetap semangat ya teman-teman untuk terus evaluasi, untuk terus budgeting, untuk terus saving. Pastinya kita punya keinginan, punya mimpi dan juga tujuan. Kita yakin bahwa semua mimpi, semua tujuan gak akan tercapai kalau kita gak yakin dan juga gak berikhtiar tentunya ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk evaluasi di bulan kemarin, di bulan April, langsung aja kita tulis ya teman-teman untuk setiap anggaran, dana terpakai dan juga sisa budgetnya. Nah di sini untuk diapers anak budgetnya itu 200.000, untuk yang terpakai itu 150.000 dan untuk sisa budgetnya itu 50 ribuan. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah selanjutnya untuk belanja bulanan di sini anggarannya itu sebesar 250.000 per bulan, tapi di sini untuk yang terpakainya itu hanya 50.000. Nah kenapa murah? Karena apa? Bisa hemat gitu kan, dari awalnya 250 menjadi 50.000. Karena di 2 minggu pertama itu bulan puasa di kampung itu aku pakai budget THR ya teman-teman. Nah untuk 2 minggu selanjutnya baru aku pakai budget si belanja bulanan tadi dan hanya habis sekitar 50 ribuan. Itu pun hanya belanja di warung ya teman-teman. Karena di sini tuh jauh dari swalayan, jadi sistemnya itu hanya beli barang yang habis gitu kan, atau hanya beli ketika kebutuhannya udah habis. Nah selanjutnya di sini untuk belanja per minggu itu di minggu pertama, minggu kedua itu kosong ya teman-teman. Hanya sisanya itu sekitar 30 ribuan di minggu kedua. Nah selanjutnya di sini untuk dana darurat anggarannya itu per bulannya sekitar 200.000, kadang 400.000 ya teman-teman, tergantung dari si keuangan masuknya atau gaji dari Pak suami. Nah di sini untuk di bulan April dana daruratnya itu sebesar 200.000, untuk dana yang terpakainya itu sebesar 100.000 dan untuk sisa budgetnya itu 100.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Walaupun lebaran itu pasti banyak pengeluaran, THR pun habis gitu kan, alhamdulillah si dana darurat masih nyisa ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk beras itu kosong ya teman-teman, aku nggak ngeluarin uang sama sekali karena di kampung itu untuk beras alhamdulillah ya teman-teman nanam padi sendiri kalau emakku gitu, jadi alhamdulillah nggak beli beras. Selanjutnya di sini untuk galon dan gas anggarannya itu sebesar 100.000, untuk yang terpakainya itu 50.000 dan untuk sisa budgetnya itu 50.000. Nah di kampung itu biasanya untuk air minum itu nggak beli ya teman-teman, jadi airnya itu ngerebus sendiri ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini untuk family time itu budgetnya aku anggarkan setiap bulan itu 400.000, untuk sisanya itu 200.000 dan untuk yang terpakai 200.000 rupiah. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, ini budget family time aku pakai ketika pas mau berangkat lagi ke Jakarta gitu kan, pas mau jajan-jajan di jalan atau pas kemarin baru pulang itu nggak masak, jadi aku pakai dari family time. Nah selanjutnya di sini untuk dana anak itu aku anggarkan setiap bulannya itu 400.000 ya teman-teman. Ini meliputi jajan anak, terus ada kebutuhan minyak telon atau segala macamnya. Nah selanjutnya di sini aku akan hitung ya teman-teman untuk sisa budget dari setiap anggaran yang sisa tadi ya teman-teman. Nah di sini aku hitung dulu untuk dari belanja bulanan itu sisanya sekitar 200, dari japas anak 50, dari dana darurat itu 50, dan juga untuk beras ini full ya 200.000. Selanjutnya di sini juga ada galon dan gas 50.000 dan untuk family time-nya sisa 200.000. Untuk dari ke pasar sisanya 20.000 dan di sini yang terakhir itu sisa dari jajan anak. Totalnya itu 1.020.000 rupiah. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman. Nah di sini tuh aku ada niatannya teman-teman, karena di kampung ini bener-bener ya budgeting seorang nenek itu bener-bener tertata rapih banget. Jadi setiap pulang kampung itu aku selalu nemuin mood booster untuk aku bawa ke Jakarta gitu kan. Karena jujur aku ini mulai budgeting tertarik itu bukan dari siapa-siapa ya teman-teman, dari nenekku sendiri. Dari beliau aku selalu belajar budgeting, gimana caranya ngatur keuangan, gimana caranya punya goals dalam hidup, gimana caranya supaya bisa mencapai target apa yang kita mau, apa yang mau kita wujudkan, dan apa juga yang mau kita punya. Bukan masalah gila harta atau irit-iritan ya teman-teman, tentunya kita sebagai manusia itu hanya bisa berikhtiar ya teman-teman. Pastinya segala sesuatu, segala niat, segala rencana itu balik lagi Allah lah yang menentukan hasil terbaiknya. Nah di sini tuh aku ada niat
niatan teman-teman, ini di tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga entah itu di tahun keberapa gitu kan bisa terwujudnya. Tapi semoga ini menjadikan aku untuk terus bersemangat ya, untuk terus bisa ngatur keuangan ini lebih baik karena pengennya aku ini bisa ngebangun rumah secepatnya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja ya teman-teman, kita nggak akan pernah tahu rezeki Allah itu bentuknya kayak gimana ya teman-teman. Makanya di sini harus bisa optimis aja. Dan tadi untuk sisa budgeting bulanan di bulan April, ini tuh untuk sisanya 450.000 aku pakai untuk beli emas dan 550-nya aku masukin ke tabungan utama untuk rumah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini nanti untuk cara penyimpanannya paling aku mau bikin tabungan di ATM aja ya teman-teman, di bank. Sisa si recehannya aku masukin ke saving challenge 5.000. Kenapa di sini aku nggak bikin saving challenge banyak dan tabungan target banyak teman-teman? Karena aku juga sadar kapasitas diri aku, kapasitas pemasukan aku tuh segimana gitu kan. Jangan sampai ngelebihin pasak daripada tiang. Walaupun itu tujuannya baik ya teman-teman untuk tabungan, tapi alangkah baiknya kita juga mikirin, oh ternyata aku tuh mampunya dalam sebulan itu hanya nabung segini. Pokoknya kita jangan sampai stres sendiri gara-gara challenge sendiri ya teman-teman. Nah, sampai di sini videonya, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.